Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala muridina watin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, nikmat hidup, dan banyak nikmat-nikmat yang setiap saat dan waktu selalu dilimpahkan buat kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang terlimpahkan buat kita mampu mensyukuri, mampu menikmati semua nikmat-nikmat itu dengan mewujudkan rasa syukur kita di dalam kehidupan yang nyata ini. Kita mampu mengaplikasikan dengan perbuatan syukur, ucapan syukur, perasaan syukur, dan cara berpikir yang bersyukur kepada Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas bimbingan, perjuangan, dan pengorbanan beliau untuk agama Allah, untuk Islam, untuk ilmunya Allah, untuk Al-Qur'annya Allah, dan untuk hadisnya. Mudah-mudahan kita mampu mencontohnya di dalam kehidupan kita nyata ini, selalu berpedoman teguh dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Alhamdulillah Birabbil Alamin, kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis zikir rahmatan lil alamin ini di hari Jumat. Seperti biasa kita menunggu sholat Jumat, kita belajar mendekatkan diri kepada Allah lewat berzikir dan belajar memahami lewat Al-Qur'annya dan hadis, memahami lewat hukum fikihnya yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mendalami dan mampu mencerna, mampu mentafakuri, supaya bisa menjadikan tuntunan untuk kita hidup lebih baik sesuai ilmu dan hukum yang diajarkan di dalam agama kita. Amin. Di kesempatan Jumat pagi ini saya ingin membahas tentang rukun Islam. Kita tentu tahu kita masuk Islam itu karena keluarga kita, karena lingkungan kita. Kita mengenal Islam. Setiap saat kita diajarkan untuk melihat, mendengar, dan melakukan apa yang diajarkan orang tua kita. Dari orang tua baru kita diajarkan untuk belajar mengaji, belajar ke guru ngaji atau ke ustadz atau ke kiai atau ke ulama atau ke siapapun beliau-beliau itu. Dari situlah kita mulai diajarkan untuk masuk Islam, untuk mengenal Islam. Maka ketika kita diajarkan untuk mengenal Islam, masuk Islam, kita diberi rukunnya. Diberi rukunnya yang harus kita pahami. Tapi dasar kita untuk memahami rukunnya Islam itu kita harus didasari yakin dulu. Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak bisa memahami, tidak mau masuk ke dalam Islam. Kalau kita tidak bisa masuk ke dalam Islam, maka kita tidak pernah diajarkan rukunnya Islam. Berarti dasar kita untuk memeluk agama, memiliki agama, masuk ke dalam agama adalah
keyakinan. Maka di situ diajarkan tentang keyakinan dulu sebelum diajarkan rukunnya Islam, yaitu yakin bil lisan, yakin bil arkan, yakin bil qalbi. Nah, kita gunakan dari keyakinan kita secara lisan kita sudah mau bertauhid, mau meyakini Islam, maka diajarkanlah lisan kita untuk membaca 2 kalimat syahadat. Nah, dengan selesai kita membaca 2 kalimat syahadat secara bilisan, kita diajarkan sholat secara bilisan juga. Setelah kita bisa mengerjakan sholat dengan bilisan kita, syariat kita, maka diajarkan kita juga berzakat secara syariat juga. Setelah itu kita diajarkan untuk berpuasa. Setelah itu kita diajarkan untuk naik haji bagi orang yang mampu. Kenapa di sini disebutkan bagi orang yang mampu? Karena haji ini kita harus pergi ke tanah suci Arab. Karena kenapa kita harus pergi ke sana? Karena Islam berasal dari sana. Rasul kita berada di sana. Maka kita pergi ke sana untuk belajar, untuk menyempurnakan ilmu dan pengetahuan ketauhidan kita tentang Islam. Itu jelas. Ya, kenapa rukun haji itu dilakukan? Nah, setiap kita memahami, ini kita sudah mengamalkan secara syariatnya, maka kita selanjutnya dituntut untuk memahami bagaimana memahami tentang syahadat, bagaimana memahami tentang sholat, bagaimana memahami tentang zakat, bagaimana memahami tentang puasa, dan memahami tentang haji. Semua pemahaman 5 perkara ini didasari hukum, didasari ilmu, didasari ayat-ayat atau didasari hadis. Pertama diajarkan syahadat. Kenapa kita diajarkan syahadat? Karena agama, ilmu, semua yang ada ini adalah miliknya Allah. Kita sebagai muslim menyebutnya adalah Allah. Maka kita harus mengimani di dalam hal bersyahadat tidak cukup bilisan atau secara kalimat atau syariatnya membaca saja, tapi ada tindakannya syahadat itu di dalam kehidupan kita yang nyata. Ada nilai kerohaniannya untuk kita mengenal Allah. Ada nilai ketauhidannya untuk kita kenal kepada Allah. Maka kalau kita mengenal Allah langsung, maka kita belum mampu. Maka kalau kamu belum mampu untuk mengenal Allah, maka pergilah kamu haji. Untuk mengetahui tentang Islam, mengetahui tentang Allah lebih sempurna, datanglah kamu ke Mekah. Ketemu Rasulullah SAW. Pada waktu itu agama disebarkan. Awal mulanya agama disebarkan. Ketika di sana, kenapa? Belajar. Belajar apa? Tentang hukum Allah, hukum Baitullah. Di sana kita belajar tentang hukum Baitullah. Kenapa kita mempelajari ilmu untuk bertauhid kepada Allah, untuk bersyahadat kepada Allah? Itu harus lewat dulu haji. Karena tanpa lewat haji nggak bisa. Karena agama, ilmu, semua dari Baitullah sana. Yang menyampaikan adalah Rasulullah. Di sini bukan membalik urutan, bukan membalikkan syariat, bukan, tapi mengilmui apa yang sudah diajarkan supaya kita mampu memahami. Dengan kita pergi ke haji, kita belajar hukumnya Baitullah. Diawali dari mana? Kita belajar hukumnya Baitullah itu diawali dari hukum ihram. Kita belajar kepada siapa? Kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang diajarkan tentang ihram oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Di sini kiasnya ihram adalah baju putih, tidak berjahit. Itu kiasnya, sarananya kita belajar. Tapi hakikatnya ilmu, nilainya ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah itu ihram artinya membersihkan bajunya rohani kita, bajunya hati kita. Yaitu apa? Bajunya diri kita ini adalah
akal, pikiran, perasaan, sifat dipahami. Bajunya apa? Perasaan. Sifat males, sifat marah, sifat jengkel, sifat iri, sifat dengki, sifat nafsu, sifat dunia. Itulah yang harus diikromkan. Itulah yang menyelimuti hati kita. Itulah yang dinamakan baju rohani kita. Baju itu harus diikromkan, dibersihkan, disucikan, putih, bersih, tidak berjahit, tidak punya bekas sedikit pun di dalam perasaan kita, di dalam hati kita. Itu yang dimaksud ikhram, yang diajarkan oleh Rasulullah pada waktu itu. Di sana kita belajar untuk ikhram. Simbolnya ikhram adalah baju yang putih. Itu kias. Kias kita belajar. Ingat itu. Jangan sampai kita sudah memakai baju putih. Kita baju putih bisa beli di toko, tapi sifat akal pikiran kita bersih, putih, seputih kain, tidak ada tokonya. Tapi kita harus belajar kepada Rasulullah dan para sahabatnya, para ulamanya, para kiainya, para habibnya, para gurunya, para orang tua tempat kita belajar bagaimana kita mengikromkan diri kita. Itu tidak mudah. Maka caranya bagaimana? Caranya kita diajarkan sholat selanjutnya. Balik lagi ke sini. Diajarkan sholat. Ini harus berpikir. Jangan kalau nggak pikir nggak bisa memahami ini. Baru kita kembali diajarkan syarat-syaratnya sholat. Bersolat untuk ingat kepada Allah. Dasar ingat adalah akal dan pikiran. Maka bersihkanlah akal pikiranmu supaya putih seperti kain ikhram. Maka sandarkanlah akal pikiranmu kepada Allah dengan cara sholat. Sholat untuk ingat kepada Allah. Dengan begitu kita akan mampu mengikhramkan akal dan pikiran kita, membersihkan akal dan pikiran kita dari sifat-sifat duniawi, dari sifat hawa nafsu, dari sifat iri dengki, dari sifat ingkar dan lalai. Maka disitulah kita bisa sholat, kita bisa ikhram. Itu cara kita belajar, bukan menghafal bacaannya, tapi pertama setelah kita mampu membaca bacaannya harus mampu memahami kalimatnya. Setelah paham dengan kalimatnya harus mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita yang nyata. Contoh, kalau sholat itu dasarnya akal dan pikiran, sarananya sholat adalah rukunnya yaitu bacaan dan gerakan, maka dasar sholat adalah akal dan pikiran. Maka sholatlah akal pikiranmu supaya kita mampu mendapatkan nilai belajar, yaitu yang dinamakan pahala. Kita mampu belajar ikhram dengan baik dan benar sesuai hukum dan ilmu yang sudah diajarkan oleh para pengajar kita, para rasul, para nabi, para ulama, para khalifah, para sahabat rasul, para guru, para ustadz, para orang tua yang selalu mengajarkan untuk kita tentang agama itu ada. Setelah akal dan pikiran kita sudah berikhram bersih, maka di sini kan kita selanjutnya untuk diajarkan bertawaf. Tawaf itu artinya apa, Mas Ulin? Mengelilingi Ka'bah. Artinya mengelilingi Ka'bah itu bukan kita memutari, tapi kita belajar. Belajar tentang hukum, belajar tentang ilmu. Baitullah, Ka'bah itu adalah Baitullah. Maka masuklah di dalam lingkaran ilmunya Allah, di dalam lingkaran hukumnya Allah, di dalam lingkaran pengetahuannya Allah. Kita masuk di situ. Maka di situ semua rukun haji dilakukan 7 kali. Artinya 7 kali secara syariatnya ya kita mengulang. Tapi secara ilmu bagaimana kita melakukan 7 kali, kita harus mampu melewati tahapan jasad kita untuk belajar. Pertama, karena kita lahir dari jasad, paham dari jasad, diajarkan dari jasad. Kedua, kita belajar dari cara mengingat. Setelah kita dengan jasad, baru kita menembus ingatan kita. Bagaimana kita mengingatkan, mengingat dengan apa yang sudah diajarkan lewat bacaan, lewat pandangan, lewat pendengaran. Yang ketiga, kita harus melewati
akal dan pikiran. Setelah apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita ingat. Setelah kita ingat, kita pikirkan, kita tafakuri supaya menjadi sebuah nilai hukum dan ilmu. Di situ langkah ketiga. Langkah keempat, di dalam akal pikiran ada sifat yang dinamakan sifat hidup. Sifat hidup itu yang sudah bersandar, akal pikiran yang sudah bersandar kepada Allah, kepada ilmunya, kepada sifatnya. Itu langkah keempat. Langkah kelima, kita mampu melewati itu dan mencapai ke dalam rasa hidup. Kita merasakan, ada harta, kita merasakan, menginginkan, dan ada rasa marah ketika kita nggak mendapatkan. Ada seorang wanita, kita ada rasa menyukai dan ada juga rasa dikecewakan. Itu rasa, contoh rasa yang salah. Tapi manusia itu juga dituntut punya rasa yang baik. Bagaimana kita memiliki rasa yang baik? Itu juga ilmu, itu juga hukum. Allah selalu memiliki sifat yang baik. Maka bersandarlah kepada sifat Allah dengan sifat kita. Maka supaya kita memiliki sifat yang baik, sifatnya Allah. Sifat kasih contohnya, sifat sabar contohnya. Itu sifatnya Allah. Kita nggak akan memilikinya kalau kita tidak mendekati. Kita tidak memutari hukum-hukumnya Allah. Kita tidak melakukan hukumnya Allah. Di situ yang keenam. Setelah kita mampu melewati itu, kita akan mencapai ke dalam kolbu kita. Yang ketujuh, kehidupan rohani kita. Iman bil kolbu. Dengan hati itulah kita bersyahadat. Dasarnya bersyahadat. Aku bersaksi kepada Allah. Itu dengan hati. Kehidupan roh. Sarana bersyahadat mulai dari bilisan, bil arkan, bil kolbi. Itu dasar keyakinan. Tapi untuk memahami keyakinan tiga dasar, melewati 7 tahapan yang dinamakan semua hukum Baitullah harus dilewati 7 kali. Itu maknanya untuk melingkari Ka'bah Baitullah 7 kali. Artinya bukan dilakukan dengan kaki kita berputar, tapi kita harus melakukan dengan akal dan pikiran kita yang bersandar kepada ilmu dan hukumnya Allah sampai kita mampu memahami yang dinamakan rukun haji. Nah, setelah itu kita akan menemukan sa'i. Sa'i itu artinya lari kecil, mencari. Sa'i ini yang mengajarkan adalah Nabi Ismail. Ketika itu beliau masih kecil dan ibunya mencari air. Lari, bolak-balik, akhirnya menemukan air dengan jejaknya Nabi Ismail. Jejak kaki. Artinya di sini air adalah dasarnya itu hidup, sifatnya menghidupi. Air yang hidup, sifatnya menghidupi adalah kehidupannya Allah. Sifatnya Allah. Itu air yang hidup. Dia tidak dicari di dalam bumi, tidak ditunggu hujan turun dari langit, tidak dicari di dalam lautan. Kalau air yang itu adalah air secara syariatnya. Itu kelangsungan hidup di alam semesta. Tapi kelangsungan hidup di dalam rohani kita, maka harus ada sifatnya Allah, harus ada ilmunya Allah, harus ada hukumnya Allah. Karena air dasarnya hidup. Jejak kaki itu artinya bukan langkah kaki kita, tapi langkah ketauhidannya Ismail, langkah perjuangannya Nabi Ismail. Setiap jejaknya beliau meninggalkan kehidupan yang baik yang diajarkan kepada umat pada waktu itu. Itu jejak airnya. Jadi bukan jejak air yang seperti kita minum, tapi jejak air yang hidup, sifatnya menghidupi. Maka setiap langkahnya Nabi Ismail meninggalkan jejak yang manfaat, meninggalkan jejak yang hidup, mampu meninggalkan pola pikir yang mendengarkan, mampu merubah perasaan yang mendengarkan pada waktu itu, berubah menjadi nilai yang baik, nilai yang bermanfaat, nilai yang hidup sesuai sifat-sifatnya Allah.
ilmu dan pengetahuannya Allah. Itu yang dimaksud sa'i. Setelah kita mampu meninggalkan jejak-jejak yang manfaat, yang bernilai, yang bermanfaat, yang terilmui, maka kita akan melangkah selanjutnya, yaitu dengan diam diri. Sudah tidak ada yang bergerak, namanya diam. Apakah kita mampu berdiam diri? Belum tentu mampu. Siapa yang mampu diam? Yaitu hidup dan kehidupan. Berarti hanya Allah yang ada. Kita nggak pernah ada. Kita selalu bergerak. Coba, kita selalu bergerak. Kita sholat, kita berdoa, kita berzikir. Akal dan pikiran kita selalu bergerak. Perasaan kita selalu bergerak kemana-mana, tidak nyaman, gelisah. Ukub artinya diam diri. Berarti orang yang sudah mampu menemukan jati dirinya. Kalau orang sudah mampu menemukan jati dirinya, maka orang itu akan mampu ketemu Allah. Berarti akan mampu melaksanakan rukunnya Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Maka akan bersaksi bahwa Allah itu ada bukan lewat bilisan, tapi lewat ilmu dan pengetahuan. Akan bersaksi bahwa Rasulullah itu ada bukan lewat syariatnya, bukan lewat kalimatnya, tapi akan bersaksi bahwa Rasul ada lewat apa yang sudah diajarkan, yaitu lewat akhlaknya beliau. Maka mencontoh akhlaknya beliau, tidak ada bukunya, tidak ada tokonya, tapi kita harus mampu bertafakur. Dengan bertafakur memikirkan apa yang beliau ajarkan lewat Al-Quran dan Hadis, kita baca dengan baik dan benar, kita pahami dengan benar, dan kita lakukan. Maka kita akan mengikuti jejak setiap langkah kakinya. Kalau langkah kakinya datanglah ke masjid untuk belajar, betul. Tapi langkah ilmunya kita harus bertafakur, harus berakhlak. Bagaimana cara berakhlak? Bertakwa, bertafakur, maka kita harus belajar. Dengan datanglah kepada seorang guru, orang tua, kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama, kepada syekh, kepada siapapun yang mengajarkan tentang Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang bisa saya uraikan untuk memperjelas hukum. Kita masuk Islam, jadi jangan cuma ikut-ikutan. Saya orang Islam, ya kan? Jangan cuma KTP-nya, jangan cuma pengakuannya, tapi kita harus memahami hukum-hukumnya, rukunnya, harus memahami ilmunya, supaya kita mampu mentauhidi setiap apa yang diajarkan di dalam rukunnya Islam dan rukunnya haji tadi. Semoga itu menjadikan amalan, menjadikan ilmu kita lebih baik lagi, cara kita bertauhid kepada Allah, dan mampu merubah apa yang didengar hari ini. Jangan cuma didengar dengan telinga kanan keluar kiri, tapi kita dengarkan dengan akal dan pikiran kita. Kita pikirkan setiap kalimatnya supaya menjadi ilmu untuk pemahaman kita. Ketika kita mampu memahami setiap kalimat yang terilmui, dan kita dituntut melaksanakan apa yang sudah menjadi ilmu itu di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkah untuk kita, untuk menjadikan kita lebih baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semua perkataan salah mohon dimaafkan. Semua kebaikan dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu ridho untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.